Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya mau memperkenalkan tanaman-tanaman hias yang ada di rumah yang saya adopsi ya, dan saya pergunakan untuk mempercantik rumah saya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua ya, yang saat ini juga sedang mencari referensi untuk dekorasi rumahnya. Tentunya tanaman-tanaman hias ya. Dan tanaman-tanaman hias apa yang ada di rumah saya, teman-teman bisa tetap ikutin ya video ini. Nah teman-teman, inilah Monstera deliciosa, tanaman yang khas memiliki daun berbentuk hati ya. Kemudian di pinggiran daunnya dia berjari sobek-sobek ya, dan di tengahnya di antara urat daunnya ada lubang-lubangnya teman-teman. Tanaman Monstera deliciosa ini habitat aslinya di hutan hujan tropis ya. Dan ini bukan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman dari Meksiko. Tapi sekarang banyak yang membudidayakannya di Indonesia, jadi teman-teman bisa dengan mudah mendapatkannya ya, baik secara online maupun offline di tukang tanaman hias. Untuk harganya biasanya mereka menjualnya per daun ya teman-teman, jadi per daunnya itu sekitar 25 sampai 50.000 tergantung dari kualitas daunnya ya. Kalau yang depek biasanya mereka menjualnya lebih murah. Daun dari Monstera deliciosa ini bisa sampai 1 meter ya, dan ini tanaman yang bisa merambat teman-teman. Jadi di antara ruas batangnya itu dia memiliki akar angin ya, dan akar anginnya itu mereka biasanya gunakan untuk memanjat, dan mereka bisa memanjat sampai 20 meter teman-teman. Nah ini masih belum mature ya, belum dewasa. Ini masih bisa dibilang baby sih, tapi walaupun masih kecil, tanaman ini sudah eksotis ya, sangat bagus, dan bisa teman-teman lihat ini sangat fotogenik ya. Monstera deliciosa ini selain yang berwarna hijau, ada juga ya yang daunnya memiliki kelainan warna atau biasa disebut dengan parigata. Nah Monstera deliciosa parigata ini sangat mahal ya teman-teman harganya, karena corak kelainan daunnya itu sangat bagus ya, dan harganya juga tergantung dari corak dan warna. Untuk warnanya itu ada yang warna putih ya, kemudian ada yang warna kuning, dan warna putih tulang atau mint. Untuk harganya bervariasi ya, mulai dari 1,5 sampai 100 juta per daun. Bisa teman-teman bayangkan sangat mahal ya tanaman ini kalau misalkan dia memiliki kelainan pada daunnya. Dan coraknya juga bermacam-macam ya teman-teman, corak parigatanya itu bervariasi. Mahal sekali ya. Ini kalau yang parigata sih memang tanaman sultan teman-teman. Untuk merawat tanaman Monstera deliciosa ini susah-susah gampang ya teman-teman. Ini karena habitat aslinya di hutan hujan tropis, maka kita harus bisa memberikan kelembaban dan pencahayaan yang baik. Untuk pencahayaan sebaiknya ditempatkan di lokasi yang terang ya, tapi usahakan jangan sampai terkena sinar matahari langsung, karena tanaman ini biasanya hidup di bawah pohon, jadi tidak kuat kalau misalkan terkena sinar matahari langsung. Daunnya ini bisa mengering dan terbakar ya teman-teman. Kemudian untuk kelembapan, teman-teman harus bisa memberikan penguapan air yang banyak ya, misalkan dengan mengepel lantai atau ditempatkan berkelompok dengan tanaman lain. Biasanya kalau banyak tanaman itu daerah di sekitarnya itu menjadi lembab ya. Bisa juga tanaman Monstera deliciosa ini kita kasih topping lumut ya seperti ini. Nah lumut ini selain merangsang akar juga dia memelihara kelembapan di sekitar tanaman ya teman-teman. Selain kelembapan dan pencahayaan, faktor lain yang perlu diperhatikan untuk merawat Monstera deliciosa ini adalah pemberian kadar air ya, atau penyiraman. Nah teman-teman,
Untuk penyiraman kita jangan terlalu sering ya, karena kalau sampai airnya tergenang di dalam pot, sistem media tanam kita tidak baik, drainase dan aerasinya, tanaman monstera ini bisa mati ya, karena akarnya itu cenderung membusuk jika dibiarkan tetap basah. Nah, jadi kita perlu juga membuat jadwal penyiraman ya. Kita harus melakukan penyiraman secara rutin, idealnya sih sekitar seminggu sekali ya. Tapi ada juga faktor lain untuk penyiraman itu, misalkan kita lihat juga pertumbuhannya ya. Kalau misalkan tumbuh tunas dan daun baru, kita perlu menyiramnya secara rutin ya, lebih sering itu. Tapi kalau misalkan belum ada pertumbuhan, kita cukup menyiramnya seminggu sekali. Kemudian kita juga perlu memperhatikan warna daun ya teman-teman. Warna daun yang mengering atau kering ini bisa jadi kurangnya kelembapan atau kurangnya nutrisi ya. Kalau misalkan di ujung daunnya ini mengering, teman-teman berarti kurang memberikan penyiraman. Tapi kalau misalkan terjadi bercak-bercak kering ya di tengah-tengah daun, itu berarti terlalu banyak penyiraman. Perawatan selanjutnya untuk Monstera deliciosa ini kita perlu memperhatikan nutrisinya ya teman-teman. Jadi saat menanam monstera ke dalam pot, teman-teman harus memastikan kalau media tanamnya sudah memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan. Dan walaupun Monstera deliciosa ini tumbuh buah ya, nanti kalau sudah besar dia biasanya akan berbuah teman-teman. Tapi karena kita jadikan dia sebagai dekorasi, maka kita perlu memberikan pupuk yang nutrisi untuk daunnya lebih banyak ya. Biasanya kadar N-nya yang lebih banyak teman-teman. Jadi ada nitrogen, fosfor dan kalium ya. Nah, kita berikan yang nitrogennya lebih banyak. Untuk pemupukan biasanya saya menggunakan Osmocote ya. Jadi cukup satu tahun sekali pemberian pupuknya, karena Osmocote itu slow release sifatnya. Nah, untuk media tanam saya sudah buatkan videonya ya. Jadi teman-teman untuk media tanam yang nutrisinya bagus dan aerasi dan drainasenya baik itu untuk perakaran, bisa cek ya video pertama saya tentang dekorasi rumah menggunakan tanaman hias. Selanjutnya kita juga harus secara berkala melakukan penggantian pot ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan perakarannya sudah sampai keluar, dan teman-teman bisa cek di bawah pot ya, biasanya kalau akarnya itu sudah sampai ke bawah pot, kita perlu melakukan penggantian pot. Nah, untuk penggantian pot ini teman-teman bisa memindahkan ke pot yang ukurannya 5-10 cm lebih besar ya. Terakhir, untuk pengenalan tanaman Monstera deliciosa ini, kita harus waspada ya dan hati-hati dengan racun yang dimiliki oleh tanaman ini. Walaupun tanaman ini sangat cantik ya dan fotogenik, tapi di balik kecantikannya itu, tanaman ini memiliki racun mulai dari daun, batang, akar sampai ke getahnya teman-teman. Dan kalau kita memiliki anak kecil, kita harus lebih ekstra hati-hati ya, karena apabila tertelan atau termakan, racunnya ini bisa menyebabkan iritasi yang sangat berat ya pada mulut. Dan kalau sampai tertelan, nanti tenggorokan bisa melepuh teman-teman. Oke teman-teman, sekian pengenalan untuk Monstera deliciosa ini. Semoga bisa menjadi informasi dan referensi ya untuk teman-teman yang sedang mencari tanaman hias. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.